Oke bro, jadi ini barusan untuk A16 versi itu baru saja kita mendapatkan upgrade ke One UI 8.5. Walaupun sebenarnya di jauh-jauh hari itu sebenarnya sudah update beberapa hal teman-teman di sini. Ya tidak hanya itu, tapi di Google-nya juga teman-teman. Jadi ikon-ikon yang ada di Google-nya ini, kalau kalian lihat ini ada beberapa perubahan teman-teman. Seperti itu. Jadi jujur aja ketika kita itu pakai ini ya, kita mau cari-cari nih Google Keep nih. Wih bingung nih, gimana nih? Nggak ada. Ternyata ikonnya berubah. Yaps, ikonnya berubah jadi kayak gini nih, Keep Notes. Tidak hanya itu di Samsung One UI ini juga ada perubahan teman-teman di bagian files. Jadi untuk ini masih berada di posisinya ya, posisinya itu masih berada di Android 16 One UI 8 teman-teman, seperti itu. Dan di sini udah ada perbedaan nih di One UI-nya. Padahal ini belum berubah ke 8.5 ya. Jadi ini udah ada perubahan nih teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini kayak dia itu mengikuti style si Google ya. Dan ini jujur aja aku agak kaget juga karena ini perbedaannya cukup banyak ya teman-teman. Jadi yang sebelumnya cukup minimalis dan gampang enak gitu ya. Tapi setelah ini tiba-tiba kayak jadi ini warnanya brown, bener? Yap. Seperti ini brown. Terus di sini tuh kayak agak lebih kecil ya untuk ukuran fontnya. Jadi menandakan itu agak memberikan ruang gitu ya, seperti itu. Dan kalau kalian lihat seperti inilah teman-teman. Ininya yang agak kurang kayak ini kayak kurang modern ya. Warnanya kan warna-warna brown kayak gini ya teman-teman. Sepertinya tidak terlalu ngejreng. Dan di sini ini about filenya kalau kalian lihat ini dia sudah update otomatis di 15.4.08 ya, sebelum diupdate ke 8.5. Entahlah apakah nanti akan udah default kayak gitu atau ada perubahan lagi di 8.5. Ini baru kita download teman-teman. Yaps. One UI 8.5 dan ya kita bisa lihat di bagian sini ini untuk 8.0 itu seperti ini ya, identik ini masih kayak gini. Yang sebenarnya aku tidak terlalu suka untuk ini ya, desain yang semacam ini. Terus di sini juga sama, ini kayak si iPad ya, kayak gini ininya kayak gitu teman. Dan di bagian atas ya, bagian atas biasanya di sini ada jamnya, di sini ada untuk signal ya, signal. Terus ini ada speaker, ini ada status baterai, alright, dan ini notifikasi. Terus yang ada di sini seperti ini, start default ya, walaupun kita juga bisa ubah jadi satu ya teman-teman, jadi satuan gitu ya, jadi kayak zaman dulu gitu ya. Tapi start default itu sekarang kayak gini nih, ini di kontrolnya. Terus yang ada di sini itu notifikasinya. Dan di sini ini masih Android versi 16 dan totalnya ada sekitar 2 GB yang kita download teman-teman. Seperti itu. Ini ada apps update-nya. Jadi kita lihat coba ya, kita lihat di bagian view more. Jadi untuk update-nya ini kalkulator dia akan berubah, kalender akan berubah, dan ini juga Samsung account, find, health, dan lain sebagainya ada di sini, voice. Ini juga sudah berubah. Kita lihat sebelum berubah ya. Ini untuk kalkulatornya kayak gini. Yap, seperti ini. Jadi ini untuk unitnya. Ini desainnya cukup simpel ya yang ada di sini teman-teman. Jadi aku agak suka untuk ini. Tuh. Di sini untuk matematika yang lebih kompleks ya, seperti ini. Dan ada akar, tan, kos, tangan, sin, radian, terus ada log juga seperti itu. Dan ini untuk waktu. Nah, seperti ini. Terus di bagian kalender ya, kita lihat kalendernya dulu. Ini dia yang akan berubah teman-teman. Jadi untuk kalender yang saat ini mungkin ini sudah ada update ya, tapi nggak tahu ya. Kita lihat about kalender di sini versinya 12.7.03.1. Oke, apalagi yang akan berubah di sini ada clock-nya, terus ada editor light dan lain sebagainya. Ini yang jarak Samsung Note yang tadi teman-teman. Dan voice recorder. Ini ada tampilan voice recorder untuk saat ini. Yaps. Ketika kita itu untuk play itu akan seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini cukup minimalis dan aku suka untuk ini. Ada skip silence, ada repeat, ada speed. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di bagian sini ada voice recordingnya. Dan di sini itu kita untuk pengaturan recording quality seperti biasa ya. Ini untuk maksimalnya. Oke, terus di sini kita juga bisa block call while recording dan kita bisa mengatur storage location seperti itu. Dan ini buat voice recordernya itu 21.581.43. Nah, kayaknya ini udah diupdate kali ya. Kita akan lihat nanti. Terus yang lain-lain nggak terlalu tak pakai kalender Samsung Note yang tadi ya. Kalau ini untuk tampilan Samsung Note-nya seperti ini, dan ini untuk tampilan New Note-nya. Jadi semacam ini gitu ya teman-teman. Dan ini cukup minimalis juga, ikon-ikonnya di sini tidak terlalu modern. Tuh, kita bisa tambahkan image, PDF, kamera, dan lain sebagainya. Terus di sini seperti ini kita bisa mode reader. Dan ini kita bisa tambahkan di note style-nya juga. Di sini ada beberapa note style yang bisa kita gunakan ya. Seperti itu. Yang kalau dulu kita pakai HP 205, ini juga ada yang bisa kita download ya. Planner juga ini udah ada. Kita bisa download juga untuk jurnal dan lain sebagainya ya.
Ini enak kalau misalnya kita pakai tablet ya, kayak yang dulu itu P205 kayak gitu. Alright, terus selanjutnya kita perlihatkan untuk ini ya teman-teman. Jadi about Samsung Note-nya itu 4.4 40.11. Kalau yang ini sudah the latest version is already installed, tetapi tadi ada notifikasi untuk install lagi. Entahlah, ini kayak update gitu ya, seperti ini. Oke, terus selanjutnya untuk yang all change. Ini visual desainnya ini enggak ada ya. Ini ada fresh new looks. Jadi terus ada kamera, new filter, terus ada home. Oke, new download table wallpaper. Di kalau wallpaper saat ini itu kita lihat ini yang di One UI. Wih, sudah ada nih. Bentar, jangan dulu. Kita akan coba. Kita ini dulu ya, kita lihat dulu. Nah, ini ya untuk wallpaper yang di 8.0 itu di bagian feature ada ini, terus di galeri jelas ya itu yang punya kita. Graphical di sini ada 6. Terus ada di bagian color, ini ada juga yang dinamik ya teman-teman. Jadi di bagian sini itu dinamik. Dan ya, ini bisa diganti warna ya teman-teman, seperti itu. Jadi tidak harus ini ungu juga kalau kita suka stylenya. Dan ini untuk wallpaper service-nya. Color palette itu kayak di material U dulu ya, ini juga bisa disesuaikan gitu ya teman-teman, jadi menyesuaikan dengan wallpaper. Dan ini untuk yang lainnya, jadi di bagian ini home screen, kalkulator, dan bagian kontrol. Oke. Terus ada bagian tema ya teman-teman. Aku jarang menggunakan tema ya, jadi di sini kita itu pakainya biasanya yang standar aja. Jadi yang nggak neko-neko lah ya teman-teman, seperti itu. Jadi di Galaxy Theme ini kita bisa ya ini harus update dulu teman-teman. Kita bisa pilih ya berbagai macam tema gitu ya teman-teman. Yang kadang ada yang free, ada yang berbayar. Dan bagian widget ya seperti biasa. Widget ini perubahan nggak besar ya yang di One UI 8 ini gitu ya. Oke, kayaknya ya udah ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita benar-benar update ya, kita akan beritahukan pada kalian tunjukkan ya di bagian about. Dan ini adalah A16 5G. Kita ke bagian software information. Dan di sini One UI 8.0, Android 16 dan Google Play Systemnya adalah Maret 1, 2026. Ini base-nya. Terus untuk security patch level terakhir yang ada ini sebelum kita update itu adalah 5 April 2026. Kernel versionnya itu 3.12, API levelnya 39 ternyata ya. Dan Android 16-nya biasa kayak gini teman-teman ya. Oke. Terus nah di luar angkasa ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tinggal kayak gini aja tuh biasanya. Oke, well langsung aja di sini kita akan langsung in space. Nah, kita akan langsung install aja di sini, install now. Oke, sudah teman-teman, jadi kita akan lihat nanti seperti apa bro. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman, dan ini langsung ya, welcome to One UI 8.5. Oke, langsung start. Dan di sini langsung kita ditunjukkan see what's new in your Discover feed. Oke, wah, ini ada personal update powered by the latest Gemini model. Kita not know aja seperti ini. Oke, you are all set up. Alright, langsung kita menuju ke home. Kita lihat apakah perubahan cukup signifikan. Dan ini adalah home-nya. Ini sepertinya masih belum ini ya, masih belum semua. Oke, terlihat di bagian sini itu masih finishing system update, teman-teman. Ya, kita akan tunggu aja di sini sampai beberapa saat kemudian. Oke, kita coba di bagian sini langsung about, langsung ke software information. Di sini udah berganti ya, One UI 8.5, teman-teman. Dan ini yang paling kelihatan ini teman-teman yang ada di bawah ini, kalau kalian lihat ini tombol search-nya itu jadi seperti ini. Ini kok kayak jadi gimana gitu ya. Oke, dia akan langsung kayak gini teman-teman, langsung gede kayak gini. Jadi ini tuh kayak kecil, ketika yang kayak gini tuh dia akan membesar. Jadi kayak ada apa ya, mending besar sekalian sih kalau menurutku gitu ya teman-teman. Tuh seperti ini, dan ini jadi berfokus ya, memang dari 8 itu sudah berfokus di bawah ya, di bawah itu kalau misalnya kalian itu pegang kayak gini, ini akan langsung lebih enak ya, atau seperti itu teman-teman. Jadi beda sama ketika sebelumnya itu berada di atas. Dan yang paling kelihatan juga di sini di bagian icon, kalau kalian lihat di sini, kita akan coba untuk fokuskan. Ini tuh kayak ada bevelnya gitu loh teman-teman. Jadi sebelumnya kan enggak ya. Jadi ini kayak ada bevel di sini tuh, di bagian sini loh. Jadi seakan-akan timbul gitu loh teman-teman ya, timbul tapi kayak kuat gitu bevelnya gitu ya. Jadi kelihatan kayak 3D gitu ya. Gitu. Nah, ini udah progres nih. Jadi untuk ikon-ikon yang lain juga sama. Tuh. Jadi dia lebih ke 3D malahan tuh kan. Kayak ada bevelnya gitu teman-teman. Seperti itu. Dan ini untuk clocknya, ini sesuai nih jam 5 sekarang. Jadi ini menyesuaikan nih teman-teman yang ada di sini tuh. Jadi kayak real time gitu loh di bagian clock. Dan untuk ini tetap sama sih. Enggak teman-teman, ada perbedaan nih. Jadi ini menyesuaikan desain yang di files, bagian filesnya. Jadi bagian filesnya sudah ini teman-teman. Jadi kalau yang tadi itu kayaknya sudah update sebelumnya gitu teman-teman ya di sini.
Tuh, ini versi 15.4.08.3. Berarti di sini kemungkinan ini sudah diupdate sebelumnya, makanya ini berubah, teman-teman. Ya, jadi lebih duluan ininya sebelum One UI-nya itu diupdate gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini memang tidak berbeda dengan yang tadi kita record ya ketika masih di 8.0 gitu ya, karena udah ini duluan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan ya sebelumnya. Nah, ini kalau kalian lihat ini yang ada di sini itu One UI 8 ya, masih teman-teman. Ini sebelumnya itu bevel-nya itu enggak bevel yang ini. Jadi bevel-nya itu dia kayak mengerucut, enggak mengerucut ya. Jadi kayak di tengah gitu ya. Tuh, ini ada kayak semacam di bagian sini ya, shadow yang ada di sini. Sedangkan untuk yang sekarang di sini bevel-nya itu di bagian rata gitu ya. Jadi rata di sini gitu ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Tuh, seperti ini. Ini untuk yang Android 15. Dan ini bisa langsung kita bandingkan ya, karena sebelumnya teman-teman. Karena ini kan sudah tidak dapat update lagi. Nah, ini malah keren gitu ya kalau menurutku ya, teman-teman. Jadi ini nggak terlalu kelihatan gitu ya yang ada di sini. Tuh, sedangkan untuk yang ini tuh mencolok banget tuh. Kalau kalian lihat, ini mencolok banget gitu ya di sini. Wah, ini jadi pas ya, kita ada perbandingan nih. Ada permasalahan, kita taruh nih, ini bagian kontrolnya sebelumnya. Nah, kita lihat tidak ada jauh berbeda teman-teman yang ada di sini. Cuman memang ini yang ada di sini tuh dia lebih kecil, ini jadi kayak lebih besar gitu loh teman-teman ya, yang ada di sini tuh kan. Tuh seperti ini teman-teman. Jadi ini kayak lebih ditonjolkan yang ini kan dia jadi ruangannya agak lebih banyak nih teman-teman. Nah, di sini agak lebih sedikit gitu ya bagian sini. Dan ini untuk yang bagian notifikasi. Oke, ini sama ya bagian notifikasi. Oke, untuk kalkulator ya. Untuk kalkulator di sini ada perbedaan ya, teman-teman. Ada perbedaan. Bentar, ini kita akan coba untuk nyalakan. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini terlihat lebih disesuaikan ya, kayak ada shadow yang ada di sini tuh, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Tuh, kelihatan ada shadow. Ini benar-benar polos ya. Lebih cocok ya yang ini, teman-teman. Dan di bagian sininya, bagian ini pilihannya itu ada di sini. Kalau untuk yang lama, yang baru itu dia ada di atas, teman-teman. Tuh, kalau kalian lihat di bagian sini. Jadi untuk pilihannya, teman-teman, di bagian atas sebenarnya sama, cuman di bagian atas saja di sini, teman-teman. Tuh. Oke, ini untuk yang rotate. Nah, seperti itu. Oke. Nice. Yang filesnya ya, teman-teman, yang ini gitu ya. Ini malah bagus yang ini sebenarnya kalau aku ya, teman-teman, di sini. Jadi ini lebih fokus dan lebih apa ya, minimalis menurutku, teman-teman. Jadi lebih cocokan ini gitu ya. Tuh kan, kayak gini. Jujur aja ya, lebih bagus ini sebenarnya, teman-teman. Tapi untuk menyesuaikan desain ya jadinya seperti ini nih. Jadi ini bagian sini tuh ada recent, ada bagian download ya langsung. Nah, ini sebenarnya juga sama nih kategori di bagian sini. Ini file terbaru ada di atas kan. Yang ini jadi kelihatan ditekankannya ya, teman-teman, seperti ini karena ini ada background text. Dan di bagian sini ya, bagian penyimpanan ini di utilities seperti ini, eksternal ini dipisah. Kalau sebelumnya ini penyimpanan jadi satu, ini sekarang jadi ini bagian utilities, ini bagian external storage gitu ya, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk internalnya itu sudah tidak penyimpanan internal tetapi manage storage. Bukan. Ini untuk internal storage-nya udah langsung di highlight nih, teman-teman, atau ditekankan nih di sini di bagian atas ini, teman-teman. Dan ya ini dia, ini yang bikin aku agak ini ya, bikin agak mumet gitu ya. Jadi internal storage kalau kalian lihat untuk foldernya kayak gini, teman-teman. Berbeda dengan ini kelihatan kayak minimalis gitu ya. Ini jadi kayak banyak, walaupun kita bisa pilih ya, bisa pilih di bagian tipenya, kita bisa pilih name atau kita bisa type tipenya. Dan di sini kita nggak bisa buat ini. Benar, untuk bagian view-nya kita coba buat list ya. Nah, ini dia bagian list ya. Oke, kita bagian list kita coba untuk yang kisi yang tadi itu. Kalau dibandingkan ya untuk bagian ini, yang bagian grid-nya, tuh kalian lihat sendiri perbandingannya, teman-teman. Jadi kelihatan kayak lebih minimalis untuk ini gitu ya. Dan ini tuh folder folder terlalu besar kayak gini, teman-teman. Dan ini sama semua tuh kan. Di sini kan nggak ada ikon ini ada ikon kayak gini ya di sini. Ini kayak sama semua kayak gini gitu ya. Walaupun ini tadi kan ada pilihan essential ya, teman-teman, di bagian sini ya. Oke. Kita lihat di bagian all, jadinya kayak gini nih perbandingannya. Coba kalau kalian enak yang mana? Ini kalau aku jujur ya enak yang ini, teman-teman. Dan di sini untuk bagian view-nya kita ke detail. Nah, bagian detailnya ini bagus ya. Ini kayak serasa kita pakai Windows. Tuh bagian sini kalau ini untuk detailnya terperinci ya. Ini seperti ini gitu ya, teman-teman. Ya minimalis sebenarnya ya, teman-teman, di sini tuh. Oke, right. Ini nggak bisa diganti background sih ya. Jadi backgroundnya ini sebenarnya aku pengennya transparan saja untuk ini gitu. Oke, right. Ya seperti itu, teman-teman. Oke. Itu untuk yang bagian files. Tuh kelihatan banget ya perbedaannya untuk ikonnya. Tuh kalian bisa lihat di situ perbandingannya.
sayang sekali ini tidak bisa ini ya, kalau misalnya kita rekam aja kayak gini kita nggak bisa lihat secara detail ya, mungkin kalian beda ya kalau misalnya kita pegang secara langsung gitu ya. Bagian voice recorder ini jadi seperti ini teman-teman, jadi perubahannya. Oke, ini dia berdasarkan waktu ya. Jadi untuk yang ini misalnya perekaman di tahun ini ya, nanti dia masuknya ke sini misalnya Januari, Februari gitu ya, seperti itu. Sedangkan ini untuk yang dulu gitu ya, dan ini dicampur ya untuk yang ini. Dan ini all recordingnya gitu ya, all recordingnya seperti itu. Terus kita akan coba lihat di bagian ininya tuh kan. Bagian ini ya, kita lihat ini tetap sama ya teman-teman, tuh tetap sama. Ini yang 21.6, ini 21.5.86, 21.586, ini 73 teman-teman, seperti itu, tidak jauh berbeda. Oke, selanjutnya sudah untuk bagian ini. Untuk bagian kalendernya ini ya, perbedaan di bagian sini doang. Ini agak lebih memang agak lebih dibesarkan gitu ya di Lords. Ini dia agak lebih hemat ruang gitu ya. Dan di bagian sini ya, ini identik teman-teman, berarti di sini tuh memang identitas ya. Tuh, jadi sekarang tombol plusnya kayak gini tuh jadi 1. Kayaknya tidak hanya di situ aja, tapi di bener, tapi di setiap bagian ya. Termasuk di sini di bagian setting. Kalau kalian lihat di bagian setting ya, ini tetap yang ikut ya. Jadi untuk search-nya itu di sini teman-teman. Jadi sudah tidak ada di sini lagi, tapi di sini nih. Berbeda dengan yang ada di sini. Ini ada di pojok itu teman-teman. Jadi ini menekankan ya sudah, pokoknya di sini terus gitu ya. Jadi letaknya di situ tidak berubah-ubah. Jadi konsisten untuk yang ini ya teman-teman. Ini cukup bagus sih kalau nanti konsisten kayak gitu. Karena ketika kita pakai yang ini, itu kita harus di atas dulu teman-teman untuk kita search. Dan sekarang di sini kita bisa langsung klik aja di bagian sini. Dan itu dia sudah langsung ya di bagian sini tuh sama sih sebenarnya. Untuk bagian topiknya dia lebih bagus sih ini yang ini teman-teman. Walaupun ini juga sama, ini bagian topik juga sebenarnya di sini udah dikelompokkan nih, misalnya di bagian privacy, bagian performa, personalisasi, comfort, dan lain sebagainya teman-teman. Untuk bagian clock ya, bagian clock ini juga sama, ini juga dia dinamis. Oke, ini bagian clocknya ini sebenarnya udah berubah nih. Kalau yang tadi pas awal-awal itu masih belum ibarat kata belum di-update ya. Ini sudah sekarang teman-teman. Jadi ini sudah seperti ini. Ini jauh lebih modern ya untuk yang ini, dan ini konsisten ternyata semuanya di bagian bawah sini. Oke. Ini jadi lebih ini ya, cuman ngambilin ikonnya aja. Dengan di sini dia ada tulisan yang ada di bawahnya. Ini langsung ya di bagian sini tuh stopwatch. Kita bisa ke alarmnya seperti ini teman-teman. Alright, ini bagian jam dunia. Oke, batal. Nah seperti ini. Ini bagian stopwatchnya. Ternyata sekarang ada kayak gini. Jadi stopwatchnya seperti ini. Bentuknya analog. Kita juga bisa kayak gini. Sedangkan ini nggak bisa ya. Ini cuma digital saja. Ini kita bisa ada pilihan yang ini. Terus di bagian sini timer. Oke, bagian timer waktu ini seperti ini desainnya. Tuh perbandingannya teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Sudah. Nah, oke, terakhir kita akan langsung menuju ke sini ya. Oke, kita ke sini. Ke wallpaper. Katanya tadi ada perubahan ya untuk wallpaper, kita lihat. Oke, kita lihat. Change wallpaper. Di bagian sini ya. Kita lihat di bagian fiturnya itu sudah langsung ya, bagian fiturnya. Dia dinamik, cuma ada 3 doang, itu ada tambahan 1. Terus ini untuk grafikalnya di sini cukup banyak yang kita harus download lagi. Oke, ini baru ya, baru. Oke, alright. Dan di bagian sini ada wallpaper service. Oh ya, ini bagian colornya. Ini ada, yang biasa tak pakai ini hilang ya teman-teman. Di sini hilang, dan dinamiknya ada di sini nih. Oke, yang ini loh teman-teman ya, yang ini yang sedang kita pakai ini hilang. Oke, itu untuk wallpaper ya bro. Sebenarnya di sini aku pengen memperlihatkan galeri, tapi ini galeri banyak foto, nanti tak blur di atas itu. Jadi ini sebenarnya yang tak tekankan ya. Jadi di bagian sini di bawah ini tetap konsisten tuh. Jadi semuanya konsisten yang ada di sini teman-teman. Jadi memanfaatkan ruangan ini yang dia itu bentuknya seperti ini teman-teman. Rounded semacam ini. Berbeda dengan yang ini ya. Ini tegas ya, yang dulu masih sama kayak dulu teman-teman. Ini kesannya sudah rounded, jadi kayak yang kekinian ya. Dan di bagian atasnya ini teman-teman, yang ini juga rounded. Ini kalau misalnya kita mau search atau plugs atau kita ada pilihan lainnya gitu seperti ini. Dan ini sebenarnya di bagian sini ya teman-teman. Jadi seperti itu perbedaannya. Terus bagian widget ya. Mungkin untuk widget tuh kalau kalian lihat ini sudah ada perbedaan ya di bagian widget. Aku pikir di bagian sini tuh, di bagian atas sendiri ya. Terus ini pada bagian baterainya. Oke, bagian baterai. Oke. Kalender ya, kalender. Oke, masih sama sih. Sama teman-teman. Mungkin karena masih 8 ya, masih 8 sama. Oke. Terus untuk clocknya.
Oke, tidak jauh berbeda. Ini tapi lebih ditekankan ke rounded yang sama. Ini dia masih bisa di kayak gini kan. Oke. Oke. Oke, baby scare sama ya teman-teman. Tuh. Oke sih, perawatan perangkat tuh tidak jauh berbeda. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu ya. Mungkin karena ini masih 8 titik ya, jadi tidak terlalu jauh berbeda, cuman memang perubahannya yang tadi ya itu kelihatan. Jadi mungkin kalau misalnya nanti udah ke One UI 9 itu beda lagi teman-teman, mungkin bisa lebih total gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pengalaman kita memakai One UI 8.5, dan semoga bermanfaat buat kalian dan beberapa perbandingan yang tadi. Nah, ini ada beberapa desain yang memang aku suka di yang sebelumnya ya, di One UI yang sebelumnya. Terus ada yang memang ini terlihat lebih modern ya, termasuk yang ini ternyata dia konsisten. Jadi di beberapa bagian itu sama di bagian sini teman-teman, seperti itu. Jadi ibarat kata di sini itu kayak ditebalkan gitu lah ya teman-teman, seperti itu. Apa ya, empasis ya, diempasiskan gitu lah ya teman-teman. Sedangkan untuk yang ini ya standar sebelumnya gitu ya teman-teman. Dan yang tadi ya ini agak lebih dibesarin gitu yang ada di sini, sehingga kayak apa ya, biar jelas kali ya, biar kelihatan jelas. Dengan ini dia kelihatan lebih hemat ruang gitu ya, karena agak lebih kecil gitu ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat bro. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.